Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab qayyima liyanzira ba'san syadidan min ladun basyiril mu'minin alladzina 'amilus shalihat anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin bil huda wa ala alihi wa sahbihi washabid duja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Hadirin rahimakumullah, perkenankanlah saya menyampaikan nasihat pernikahan untuk anak kandung saya yang pada hari ini alhamdulillah sampai kepada batas. Dalam pengertian anak kami ini kami antarkan sebagai amanah Allah Subhanahu wa taala untuk menempuh satu kehidupan sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW, insan yang ingin membentuk rumah tangga yang insya Allah akan menjadi lembaga dalam masyarakat kita sebagai umat Muhammad ini. Hadirin yang berbahagia, saya arahkan nasihat ini kepada anak saya yang mungkin inilah nasihat yang terbuka, secara terbuka awal dan mungkin saja akhir karena Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalau Allah telah memberikan amanah kepada saya dengan beberapa orang putra, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah dapat kami lakukan sebagai lembaga dalam masyarakat yang mengharapkan kebahagiaan dunia dan akhirat, baik untuk kami sendiri maupun untuk anak keturunan kami, zuriat kami, dan untuk kita bersama. Oleh karena itu, semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan jalan kepada kita semua, terutama kepada anak ini, untuk menghadap atau menempuh jalan yang dari Allah Subhanahu wa taala, membina rumah tangga yang sebenarnya yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Anda Sauki, Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dengarkan ini firman Allah yang ayahanda lontarkan di hadapan para hadirin yang demikian banyak ini sebagai nasihat yang ayahanda lemparkan kepadamu di saat kau akan menjadi seorang hamba Allah yang dewasa, membina rumah tangga sebagai umat yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Allah berfirman dalam surah ini, yaitu dari tanda-tanda kebesarannya, aku ciptakan kalian, jadikan kalian berpasangan, yaitu sejenismu sendiri. Litaskunu ilaiha adalah untuk menumbuhkan ketentraman dan ketenangan kepada engkau kalian semuanya, kedua belah pihak. Di balik ketenangan dan ketentraman itu, aku turunkan mawaddah rahmah, jalinan rasa cinta kasih dan sayang. Jadi Allah menjelaskan yang demikian itu adalah suatu pertanda atas kekuasaan Allah bagi hamba Allah yang mempergunakan pertimbangan, perhitungan dan ingatannya. Liqaumin yatafakkarun.
Oleh karena itu, dengan mengucap syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengajarkan salawat dan salam kepada Nabi yang kita cintai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan merendahkan tangan ke hadrat ilahi, dan kemudian dengan rasa sangat berterima kasih kepada semua pihak. Pada saat ini Anda telah dipertemukan Allah dengan seorang putri yang insya Allah akan menjadi pasanganmu dalam kehidupan ini. Ketahuilah bahwa pasangan hidup ini adalah azwaj dalam firman Allah di dalam Al-Quran ini adalah merupakan suatu lembaga awal daripada pembentukan masyarakat, tatanan masyarakat dan bermasyarakat sebagai seorang muslim. Tatanan masyarakat dan bermasyarakat sebagai seorang muslim tidak akan dapat kau capai tanpa imanmu yang benar, tanpa iman kalian berdua benar dan terangkat sehingga mampu mencapai hakikat keimanan itu. Sakinah itu tidak akan dapat kau capai, dapat kau rasakan kalau pola pikirmu dan pola hidupmu mengarah kepada kematerialistis atau kebenaran. Ya, oleh karena itu ayahanda berpesan dengan mengambil dan memetik firman Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang lainnya berpesan, jamaah Masjid Al-Yakin berpesan kepadamu berdua, arahkanlah hidupmu kepada keimanan yang benar, iman dan tauhid yang hakiki yang sebenarnya, tanpa menyandang predikat musyrik sedikit pun, tanpa menyentuh masalah khurafat dan bid'ah dalam segala bentuk upaya menegakkan rumah tanggamu sehingga kau mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Upayakan ini dalam pengertian maksimal sebagai upaya insan manusia mukmin yang mengharapkan kebahagiaanmu dunia akhirat. Ayah, ibumu, saudara-saudaramu, jamaah semuanya mengharapkan kau berdua mampu menempuh rumah tangga dengan baik, menumbuhkan kekuatan dalam pengertian yang sebenarnya sebagai masyarakat, mampu juga membina tatanan kehidupan masyarakat dan bermasyarakat sebagai seorang mukmin. Sakinah itu tidak dapat kau pertahankan tanpa kau tegakkan salat, menegakkan hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang muttaqin, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan ini. Aqimis salata li dzikri. Aqimis salata li dzikri. Aqimis salata li dzikri. Tegakkan salatmu. Kau berdua, kita semua. Perintah Allah kepada kita semua ini. Li dzikri, supaya kau, hai orang yang beriman, ingat kepadaku. Ingat Allah berarti ingat pegangan hidup, ingat tempat kembali, ingat kepada yang mengawasi kehidupan ini, perjalanan hidup ini, ingat kepada yang memberikan rahmat, ingat kepada yang menuangkan segala sesuatu yang menjadi nikmat dalam kehidupan ini. Sakinah itu dapat berkembang jika kau mampu menegakkan salat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingat ini. Al-Qur'an surah 14 ayat 7. Kalau engkau bersyukur, aku tambah nikmat. Tetapi sekiranya kau kufur nikmat, tidak pernah menghargai nikmat Allah, maka akibatnya kau, kata Allah kepada semua manusia, termasuk ananda berdua, diancam dengan azab yang panas dan pedih. Semoga ananda berdua sebagai pasangan yang baru ini insya Allah akan mampu menjadi hamba Allah yang menundukkan dahinya kepada ilahi tanda bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian ingatlah bahwa mawaddah warahmah itu adalah anugerah Allah. Jalinan rasa cinta kasih dan sayang itu bukan sesuatu yang mudah didapat, bukan sesuatu yang mudah dipergampangkan, yang begitukan saja. Mawaddah warahmah adalah anugerah Allah yang dituangkannya kepada setiap diri pribadi manusia, terserah dan tergantung kepada insan itu sendiri mampu menyadari atau tidak. Dan itu pun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya mawaddah warahmah ini peliharalah dengan baik. Pemelihara itu pun dengan takwa kepada Allah. Ayah, ibu, kami semua akan rela melepaskan kau dalam lembaga sebagai lembaga masyarakat, pasangan hidup yang baru, apabila Anda berdua berupaya untuk memupuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, memang saya arahkan nasihat ini kepada anak kami ini, anak kita semua. Mengapa? Karena pada akhir-akhir ini pernikahan itu merupakan semacam satu peristiwa simbolik saja. Kita khawatir anak kami ini akan bertindak seperti itu, yaitu menganggap pernikahan sebagai satu simbolik, sekedar mengiyakan sesuatu yang haram menjadi halal. Bukan itu. Anda harus ketahui bahwa ikatan pernikahan uqud, akad nikah itu adalah satu misakan ghaliz, suatu ikatan yang kokoh dan kuat yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diikat dan diatur menurut hukum Allah dan sunnah Rasulnya. Oleh karena itu, jangan kau permainkan pernikahan ini sebagai sesuatu yang merupakan hal-hal yang biasa. Letakkan prinsip hidup sebagai umat Muhammad ini, yaitu menerima rahmat Allah, menegakkan rumah tangga dengan baik, dan memeliharanya sebagai amanah ilahi. Engkau adalah amanah Allah kepada kami. Engkau berdua adalah amanah Allah kepada kami semua, kepada ibu bapamu. Dan amanah ini kelak, mau atau tidak mau, cepat atau lambat, akan dimintakan tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau sanggup menegakkan rumah tangga, sebentar lagi engkau akan mengucapkan akad nikah di hadapan kami semua ini. Berarti engkau sebagai suami harus mampu berupaya terus untuk menegakkan tanggung jawab sebagai insan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insan kepada Allah, tanggung jawabnya luas, yaitu di dunia dan di akhirat. Bertanggung jawab insan kepada insan, tanggung jawab antara kau dan istrimu sebagai pasangan hidupmu sendiri, dan istrimu kepada kau sendiri. Mengapa demikian? Karena itulah pada hakikatnya azwaj itu. Jadilah karena itu, amanah ini jangan coba-coba kau khianati kepada kau berdua, calon pasangan suami istri. Tidak berhak seorang di antara kalian berdua ini untuk melangkah berupaya menyeret keluar anugerah Allah ini dengan melakukan pengkhianatan terhadap amanah ini secara langsung atau tidak langsung. Berdoalah kepada Allah supaya engkau berdua menjadi hamba Allah yang muttaqin, yang takwa kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah mengamanahkan kepada kita semua sebagai umat manusia ini bahwa seluruh kesenangan di bumi ini dan seluruh isi perut bumi ini akan diwariskan Allah kepada hamba Allah yang salih. Annal arda yarithuha min ibadiyas salihun. Bahwa sungguhnya ard ini, bumi ini diwariskan Allah kepada orang-orang yang saleh. Kami semua berharap, ayah bundamu berharap supaya kau menjadi anak yang saleh, anak yang benar, yang ihsan, yang mampu menegakkan akhlak yang makarim, yang mulia.
Dan kita semua ini, kami semua ini mengharapkan setiap zuriat yang ada pada kami ini, mengharapkan zuriat itu menjadi hamba Allah yang saleh, menjadi yang ihsan kepada Allah dan kepada semua kita. Kemudian ananda yang kami cintai, setelah kau berada pada lingkungan rumah tanggamu sendiri sebagai anggota keluarga yang besar yang dipertautkan dengan dalam bentuk pernikahan yang sah, kemudian bertautlah kedua keluarga ini, antara keluarga ayahmu, bapak ibumu dan saudaramu dengan keluarga pihak istrimu. Pertautan ini tidak didasarkan atas dasar materialistis atau materi, bukan didasarkan atas pola hidup yang kebendaan, tetapi pertautan ini atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jodohmu tentukan pada saat ini insyaallah. Setelah kau mampu menegakkan rumah tangga demikian ini, satu lagi harapan kami, masih ada beberapa hal yang perlu kau perhatikan. Dan insyaallah kita semua masih diwajibkan Allah memperhatikan beberapa hal yang sangat prinsip dalam hidup ini sebagai mukmin. Yaitu ada firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian, menjadilah kalian ke dalam Islam kafah, sepenuhnya Islami. Dan jangan kau ikuti langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuhmu yang terang. Beberapa hal yang perlu kau perhatikan, dan insya Allah kita semua mendengarkan ayat ini untuk kita simak sebagai mukmin. Apabila kita seorang mukmin dipanggil Allah untuk dukhulu fi silmi kafah, minimal kita harus berupaya meningkatkan 7 hal dalam kehidupan sebagai mukmin ini. Kau dengar ini nak, jangan tutup telingamu, buka telingamu, buka pintu hatimu, dan bukalah alam pikiranmu. Berdoalah kepada Allah supaya kau mampu dapat melaksanakannya. Yang pertama, kau tegakkan akidah keimanan tauhid yang benar. Tidak musyrik, tidak ikut-ikutan, tidak sekedar membebek. Sebagai seorang mukmin, kau masih berkewajiban untuk memperdalam dan meningkatkan akidah keimanan sehingga kau kenal betul apa itu iman yang sebenarnya. Bimbinglah istrimu sebagai seorang mukmin dan mukminat. Jadilah kau seorang imam dalam rumah tanggamu yang benar dan baik. Letakkan istrimu sebagai wakil yang mendampingimu dalam kehidupan, yang diamanahi yang benar untuk memelihara rumah tanggamu. Dan jadilah kau dalam ahlimu, sebab Rasulullah bersabda, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyatih. Semua kalian adalah pemimpin, pengembala, manajer yang memanage masalah-masalah, terutama masalah rumah tangga dalam kehidupannya. Tapi ingatlah bahwa setiap pemimpin, ra'in, manajer itu akan dimintakan pertanggungjawabannya di depan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ini. Akidah keimanan tauhid adalah landasan kehidupan yang pasti benar, di mana kita akan selamat menempuh kehidupan dunia dan akhirat. Tegakkan ini, kembangkan terus sampai tercapai hakikat kebenarannya. Kemudian yang kedua, tingkatkan ibadah kepada Allah, sebab tidak ada tempat ibadah dan mengabdi kecuali hanya Allah. Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ilah. Sembahlah Allah, abdikanlah dirimu kepada Allah, jangan kau perhambakan dirimu kepada perut, benda, berhala yang lain. Hanya Allah. Allah bukan berhala. Wahdahu la syarikalah. Wa'budullah.
wala tusyriku bihi syai'an. Kunci keselamatan dalam hidup ini adalah mengabdi kepada Allah, tingkatkan pengabdian kepada Ilahi. Namun jangan musyrik, jangan menyekutukan Allah, baik khaf maupun jali, baik terang tersembunyi maupun yang terang-terangan. Kemudian Allah berpesan kepada seluruh umat manusia ini, termasuk kita semua, wabil walidaini ihsana. Ihsanlah kepada ibu bapamu. Ihsan artinya lunak, baik, lunak, lembut, rahman dan rahim, arif dan pemaaf. Seorang yang muhsinin akan berlaku lunak dalam kehidupannya, akan berlaku lembut dalam hatinya, akan tumbuh rahman dan rahim dalam hatimu jika kau ihsan dalam hati kita semua. Akan ada sikap dan keadaan atau milik atau rasa hati yang pemaaf kepada sesama manusia. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jadilah kau seorang ihsan. Ihsan dalam bentuk yang sebenarnya. Pada hakikatnya kau harus tanamkan pada dirimu, yaitu apa yang telah diucapkan Rasulullah sebagai sabdanya, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Manusia yang ihsan itu adalah apabila dia mengabdi kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah, seakan-akan engkau melihat dia. Tegakkan pengabdianmu, sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat dia. Tapi namun jika kau tidak dapat melihatnya, ketahuilah, tanamkanlah ini, bawalah sampai ke hadap Allah Subhanahu wa taala, bawalah sampai akhir hayatmu, yaitu fa innahu yaraka. Allah melihat apa yang kau lakukan. Beribadahlah kepada Allah sebagai sikap hidup yang kedua yang harus kau tegakkan dalam rumah tanggamu. Kemudian ketahuilah juga bahwa setiap mukmin tidak akan terlepas daripada sikap jihad fi sabilillah. Antara iman dan ibadah dan jihad tidak bisa dipisahkan. Kebahagiaan mukmin, dirimu, keluargamu, rumah tanggamu terletak pada jihadmu yang kau landasi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad fi sabilillah, berjuang dari Allah, sekalipun serba sedikit sesuai dengan kemampuanmu. Yang keempat, ayah juga ingin memesankan bahwa lakukanlah semua dengan ikhlas, mukhlashina lahuddin, itu perintah Allah. Gerakkanlah tanganmu, ucapkanlah lidahmu bertakbir, letakkanlah dahimu bersujud kepada Allah, dan semua ini kau gerakkan termasuk melaksanakan tugasmu dalam mengemban amanah Allah, memenuhi sikap suami untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga juga amanah Allah, tapi lakukan dia dengan ikhlas lillahi ta'ala, engkau akan diberkahi Allah. Kemudian yang kelima, tegakkanlah muamalah yang benar. Muamalah itu adalah tata hubungan sesama masyarakat atau interaksi. Kau boleh melakukan hubungan dagang dengan siapa saja, baik sama mukmin atau bukan mukmin. Tapi ingat, sikap seorang mukmin jangan kau gadaikan. Akidahmu yang telah engkau terima dari Allah jangan kau tukar dengan sepotong roti atau gunung emas sebesar gunung. Pertahankan itu. Lakum diinukum walaidin. Kemudian yang keenam, kunci kebahagiaan rumah tangga yang lain termasuk dalam masyarakat secara kebersamaan dalam kehidupan ini adalah tumbuhnya akhlak yang makarim, akhlak yang mulia. Betapapun kau hebat di bumi ini, apapun pangkat yang kau panggul, apapun predikat yang kau sandang, siapapun kau di hadapan manusia banyak, tapi Allah dan Rasulnya hanya menghendaki akhlak yang makarim, makarimal akhlak. Karena misi Rasulullah SAW, beliau berkatakan dalam sabdanya, innama bu'istu
liutamma makarimul akhlaq. Sesungguhnya aku ini diutus adalah untuk membangkitkan kemuliaan akhlak di bumi ini. Dengarkan ini, akhlak itu harus kau miliki, harus dimiliki istrimu, harus dimiliki anakmu, harus dimiliki saudara-saudaramu, harus kau miliki secara keseluruhan, dan harus juga kita miliki sebagai umat Muhammad yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apabila akhlak sudah bobrok, moral sudah berantakan, orang sudah tidak mengindahkan lagi mana yang halal, mana yang haram, maka person, pribadi, rumah tangga, masyarakat kecil, masyarakat besar, bangsamu dan negaramu akan dapat diambil alih oleh orang lain, karena akhlakmu sudah dapat diperjualbelikan. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, akhlak adalah benteng kekuatan dalam masyarakat yang harus kau tumbuhkan, yang kau mulai dari dirimu dan istrimu. Ibda' binafsik, qu anfusakum wa alaikum nar. Pelihara dirimu dan ahlimu dari api neraka. Yang ketujuh adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah harus kau tegakkan dalam kehidupan ini. Dan kami pun akan berupaya menegakkan ukhuwah Islamiyah sebagai benteng kekuatan antar pribadi umat Muhammad yang beriman ini, untuk hidup bersama dalam pengertian yang Islami sebagai upaya mencakup udkhulu fis-silmi kafah. Kenangkan 7 butir nasihat yang ayah sampaikan kepada engkau, yang ayah hendak ambil kutip dari Al-Quran Karim surah Al-Baqarah ayat 208 ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kepadamu dan istrimu kekuatan lahiriah dan batiniah untuk memelihara dirimu dan istrimu serta keluargamu yang lain. Jangan sampai kalian berdua terposok pada kelembah kehinaan. Jangan sampai engkau seperti orang yang pengabdi kepada taghut, yang menyembah berhala dalam perutnya. Sembahan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagai nasihat akhir, Allah mengingatkan, wala tattabi'u khutuwataz syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Jangan kau ikuti langkah syaitan, karena syaitan telah musuh kau yang terang. Ini nasihat Allah kepada kita semua. Langkah syaitan akan selalu menyeret dan menarik manusia berpaling dari kebenaran kepada jalan yang sesat. Langkah syaitan akan menyeret manusia dari mukmin kepada kafir, dari beriman yang benar kepada musyrik, dari beriman yang lurus hati yang benar kepada munafik. Perhatikan ini. Semoga Allah melindungimu dan istrimu dan keluargamu yang kelak zuriatmu dari hal-hal yang diganggu oleh syaitan. Nauzubillah min dzalik. Syaitan itu akan menyesatkan manusia. Dia bawa orang yang beriman kepada kafir, dia bawa orang yang betul bertauhid kepada musyrik, dia bawa orang yang lurus hatinya kepada munafik. Nauzubillah. Semoga kita semua ini terhindar daripada godaan syaitan. Ayahanda kirainlah yang dapat ayahanda sampaikan pada kesempatan ini. Peliharalah dirimu baik-baik sebagai suami. Ajaklah istrimu menambah pengetahuan ad-dinul Islam yang kita cintai ini. Betapapun kau telah pernah mempelajari agama ad-dinul Islam ini, tapi ad-dinul Islam jauh lebih luas dari samudra yang kita lihat ini. Makin diselam, makin jauh, makin diminum, makin haus, makin terasa kita ini kecil di hadapan Ilahi. Tanamkan hakikat kebenaran kepada dirimu, semoga engkau mendapat kebahagiaan dunia akhirat. Hadirin rahimakumullah, saya mohon maaf karena saya telah menasihati anak saya di hadapan para hadirin sekalian. Semoga Allah memperkenalkan apa yang saya sampaikan ini, dan semoga hadirin sekalian akan mampu menarik beberapa kesimpulan sebagai intisari apa yang saya ucapkan pada saat ini. Mungkin saja ini adalah juga merupakan ibadah yang terakhir dalam bentuk nasihat kepada anak saya. Hadirin rahimakumullah, kemudian tidak puas rasanya kalau nasihat ini tidak saya tutup dengan doa, sekalipun nanti akan didoakan oleh kita bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma aslih zati bainihima min kulli amal. Allahumma alif baina qulubihima
kama allafta alaftal ma' wattin. Allahumma ighfir lana dzunubana wal dina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minil mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat rabbi firham anta khairur rahimin. Allahumma ya Allah, jadikanlah anak kami ini sebagai pasangan yang selalu islah dalam beramal. Allahumma ya Allah, jadikanlah iman sebagai perkat dalam hati sanubari kedua anak ini untuk membina rumah tangga. Allahumma ya Allah, limpahkanlah keturunan zuriat kepada kedua anak kami, zuriat yang kau ridhai, yang menjadi hambamu yang saleh. Allahumma ya Allah, lindungilah kedua anak ini di fitnah yang menjerumuskan, fitnah yang mengadu domba, fitnah yang merusak rumah tangga kedua anak ini. Allahumma ya Allah, dengan rahmat dan kasih sayangmu, jadikanlah berkat dalam hati kedua anak ini keimanan yang sebenarnya. Jadikanlah berkat itu sebagaimana air yang telah menelusuri tanah dan bumi ini. Begitulah kasih sayang itu tertanam ke dalam kedua anak ini, dan begitu jugalah iman yang tertuang dalam dirinya, karena engkau telah mengilhami dan menunjuk hati kedua anak ini sebagai hamba Allah yang mukmin. Jadikanlah hati kami ini sebagai hati yang sesungguhnya tulus beriman kepada engkau ya Allah, dan jangan kau geser sezarah sekalipun iman yang telah engkau titipkan, engkau tuangkan, engkau berikan cahaya kepada diri kami ini. Allahumma ya Allah, berkahilah kedua anak ini. Allahumma ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi yang kami cintai, Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah engkau utus sebagai syahidan di muka bumi ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.